السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل هذا شهر العظيم، شهر المباركة، شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال الله تعالى في آيات أخرى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى في آيات أخرى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Yang ulun tuan muliakan, kepada Abu Tunku Imam Rawatib, yang ulun tuan muliakan, kepada panitia pelaksana kegiatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yang ulun tuan muliakan, kepada Abu yang di bagian dokumentasi, yang tidak sedikit pun luput ilmu yang kagebi oleh gure-gure hanagada sehingga bisa diulang kembali, dan juga teristimewa sekali kepada seluruh para hadirin sidang jamaah, salat tarawih, salat isya, salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan getanyonian i'tikaf di dalam masjid yang mulianya, supaya semua kegiatan rutinitas kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pada itu sejenak, beberapa menit kemudian, untuk kita mendengarkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di detik-detik terakhir, di malam-malam terakhir, di malam-malam mustajabah yang akan meninggalkan kita. Hadirin dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepegah, kaifa takfuru billah wa kuntum amwas fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala nebegah, kenapa engkau kufur kepada Allah, wa kuntum amwas, nalah engkau semula mati, pun getanyohana semula kita tidak ada, fa ahyakum, kemudian setelah itu Allah menghidupkan kita, gepudip gedanyo, lahir daripada yaitu kandungan urang si itu, kemudian sampai yaitu beranjak usia dewasa, usia tua, summa yumitukum, kemudian Allah wafatkan kita,
summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian kepadanyalah Allah, kepadanyalah kita akan dikembalikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala-nya nepegah yang bahwa getanyo dua ge mati, dua ge hidup. Yang pertama sekali getanyo mati, yang setelah itu kita hidup, kemudian kita mati lagi, dan setelah itu kita hidup lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa mati sudah kita lalui. Kemudian sekarang sedang kita jalankan yaitu masa udip, yang masa ini sangat singkat. Setelah itu kita akan mati kembali, yang di sana cukup lama, yang juga sebahagian dari amal yang kita kerjakan semasa hidup kita yang akan kita pertanggungjawabkan kelak nanti. Setelah itu Allah akan hidupkan kita kembali. Lihnya Allah nepudip lam utlai kita ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah akan gebangkitkan kembali kedanyo, yaitu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah sekian lama gedanyo di alam barzah, pertanyaan demi pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nangkir, ada yang sudah kita lewati, ada yang belum selesai. Nah yang kali terjawab, nah yang belum terjawab. Rupanya setelah itu belum selesai, golom habis auditannya. Setelah itu Allah akan membangkitkan kita kembali, yang waktu yang cukup panjang, yaitu di yaumil qiyamah, yang akan gedanyang kembali lom ubena amal-amal, ubena buat yang gedanya buat yang tidak luput sedikit pun dari yaitu catatan Allah, dari CCTV-nya Allah, dari mandumpu yang gedanya buat. Sehingga dalam ayat Allah ni pegah, so manteng yang buat amal kebaikan, walau seberat sarah dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan kejahatan juga dia akan melihat terhadap apa yang dia lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat getanyo bangkit dari alam kubur, getanyo na pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut adalah yang sangat berat lagi pertanyaan ini dunia. Mana yang sangat berat? Yaitu dua pertanyaan, yaitu yang lain yang saboh pertanyaan, tapi untuk ada satu hal yang dua pertanyaannya, yaitu menyangkut dengan hartamu. Harta kata dari pat dacok hartanya, kemudian kemana engkau pergunakan harta tersebut. Pat modal gatabuh, kemudian setelah mendapat untung kemana engkau pergunakan. Maka pertanyaan menyangkut dengan harta Abu Tungku sekalian adalah dua buah pertanyaan. Dari pat gatacok, kemudian kemana engkau pergunakan harta tersebut. Tapi yang lain bisa saja pertanyaannya satu, tapi menyangkut dengan harta dua buah pertanyaan. Inok tanyo kubun sawit ka cukup luah, pat teh peng tablo kubunnya, bak teh peng tablo bibitnya. Inoi tanyo kana toko yang begitu banyak. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dari tiga sampai kadang-kadang yaitu beberapa toko yang kita miliki semasa di dalam dunia. Getanyang tengah li Allah, getanyang tengah malaikat, pat peng kablo tokonyo, kemudian awate gatana untung hotaba pengnya, hotaba keuntungannya. Maka bak hartanyo dua boh pertanyaan Abu Tungku sekalian. Tidak luput sedikit pun yang kadang-kadang sudah menyebar, yang katabi kepada perumoh tu, yang katabi kepada anak tu, yang katabi sedekah, yang dan lain sebagainya. Dari mana engkau peroleh, kemana engkau pergunakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berat hat Abu Tungku sekalian, audit menyangkut dengan harta. Ada inoidonya lang pemerintahan yang sangat berat di audit, yaitu menyangkut dengan keuangan. Getron inspektorat, kemudian sampai turun ke KPK menyegot lepas, tapi menyahanagot tameng lang penjara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nekala Abu Tungku sekalian, lun manteng muno manteng, balih lungjak manteng bak gantu dinas sosial.
Nyandip ada kekhawatiran orang-orang yang akan tabi bantuan COVID dari dana desa ini. Bagaimana kalau seandainya terjadi na tumpang tindih? Kamu ya mursyid, takut ada terjadi audit. Kiban tu apabila seandainya terjadi penerimaan itu ada tumpang tindih. Rad de hijih pi merumpa, rad baitil mal na merumpa, rad no na merumpa, rad de na merumpa. Apakah boleh kita salurkan yaitu bantuan tersebut yang dari dana yang lain? Jak tanya kamu duku sebab kamu ya pakan ya diaudit. Sebab diaudit itu berarti akan ada pemeriksaan. Begitulah menyangkut dengan keuangan di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka abu tunggu sekalian, uro akhirat melebihi daripada audit yang seperti demikian. Lebih daripada nyalom tengah gedanyang yang hanjit dah balut-balut, yang hanjit dah manipulasi. Mungkin menyahidunya nyo alah kuju ana masalah, ni palsu aju kuih tanti ana masalah. Yang penting na barang ni foto aju nyo nyo tak bertanggung jawab je. Itu bisa saja kalau di dunia. Tapi uro akhirat abu tunggu sekalian, tidak sedikit pun yang bisa kita menipunya. Hana mau bacut pih yang jet nasulah. Semua mandumna dipantau lagi CCTV yang naik likur gedayon. Itu hiu mandum nyo kai pegat kuih nanti palsu. Nyopeng yang kai balut, nyopeng yang kai olah. Semua nampak uro akhirat abu tunggu sekalian. Idonya jet dah balut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi itu semua. Nyan jeut bak harta katanya orang. Jeut ke penyakit yang lagi nyan. Orang tengah-tengah gemukan, kamu kumat dengan kredit. Sehingga tengah-tengah gemukan igotnya tengah jalankan iaitu sebuah kewajiban, kamu kumat dengan bank. Sehingga ubena harta agotnya iaitu tidak terobati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah kali pegang, khus min amwalihim tutahhirhum wa tuzakkihim. Ambillah sebahagian daripada harta kata tuzakkihim wa tutahhirhum wa tuzakkihim, untuk pusuci dan untuk peglih. Maka kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pegadah virus bak harta gedanyo, yang pegadah penyakit bak harta gedanyo, yang puubat bak tubuh gedanyo, hana lain. Itulah satu-satunya adalah dengan kita membayar sebahagian daripada hak yang na bak harta gedanyo miliki, yang nyan adalah merupakan hak orang lain. Menyeh apabila nyan hana gedanyo bu, segedanyo saban lagi pancuri ya bu. Pakan lung pegah pancuri, walaupun yang memang merupakan yang modal kita sendiri, walaupun yang merupakan yang iru'uh gedanyo sendiri. Yang bahwa takalan menurut pandangan agama, yang bahwa di sinan kana harus kita bagi hak untungnya. Yang di sinan kana hak orang lain, yang harus kita nyuperkan yaitu berapa hak keuntungan untuk orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipegah dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah, dirikan olehmu salat, guyu pedang semayang, puntan ile pedang semayangnya tiang agama, semayangnya hana tawar-tawar ini. Wa atu zakah, setelah itu tunaikanlah zakat, setelah itu warka'u ma'ar raqiin, dirikanlah salat, kemudian tunaikan zakat, kemudian rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Putra butungku makna rukuk, sehingga sebahagian para mufassirin menyebutkan makna warka'u ma'ar raqiin adalah jamaah. Menyata pegah salat, makna dalam ayatnya menyangkut juga tentang salat. Kalau disebut ilikut wa aqimus shalah, dirikan olehmu salat, kemudian setelah itu tunaikan zakat, warka'u ma'ar raqiin, rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Sehingga sebahagian daripada penafsiran makna rukuk adalah jamaah, sehingga oleh para ulama terjadilah khilaf tentang jamaah leboh pendapat. Nah, yang dipegah jamaahnya adalah fardu kifayah. Seandainya tidak tegaknya jamaah suatu tempat, nyan mandum urang lang kampung nyan berdosa. Ada yang mengatakan jamaah itu farduin, sehingga tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak berjamaah.
hana semayang ke urang-urang yang hana jamaah, bahkan tidak sah salat bagi orang-orang yang tidak berjamaah. Kemudian ada yang mengatakan salat jamaah itu adalah merupakan sunnat muakkad, menyah dapubut merumpa pahala, hana dapubut tidak berdosa. Hadirin yang heboh khilafnya guyu jaga. Bahkan pendapat yang kuat mengatakan adalah fardu kifayah. Dan fardu kifayah baik dabuh makna berangkahon. Ada yang menafsirkan makna fardu kifayah gebuh alah kagepu buat di tengku imum kata. Kaglah tanya, tidak demikian. Yang kita harus berterima kasih banyak kepada orang-orang yang sudah melaksanakan solat jamaah. Seandainya hana urungnya pubuat jamaah, sungguh getanya mandum teu berdosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nyo dalam ayatnya dirikan oleh musolat, kemudian rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang ayatnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang lain, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, hanya saja orang masjid Allah, hasar khusus gehasar oleh Allah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Makna memakmur orang yang pengasor rumah Allah, menyah dalam istilah yang lain geken takmir, itu bisa saja ruh kepada orang khadam masjid. Tetapi dalam ayat Allah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang tempo punah rumah Allah. Yang pertama, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Yang pun maka nepegah dalam sebuah hadis yang lain yang bahwa apabila engkau saksikan orang itu dia mulazamahnya dengan masjid, istiqamahnya dengan masjid, saksikanlah dia nyankeuh orang beriman. Lang hadis yang lain kepegah, apabila katakan na urang yang urang nyan gemulazamah do ge lang masjid, kan ge du lang masjid dia nah orang yang selalu dia istiqamahnya di dalam masjid, maka saksikanlah dialah orang beriman. Baik hana redori dah orang beriman. Golom tente tunggu tak pakai rida lagi nyo beriman. Golom tente. Golom tente tak pakai iaitu pakaian yang serba Arab tanyo beriman. Golom tente. Itu adalah bahagian daripada tanda ciri khas pakaian muslim. Tetapi Rasulullah ini pegang, apabila engkau melihat seseorang itu dia selalu mulazamahnya dengan dalam masjid, maka saksikanlah dia orang beriman. Yang pun yang kedua, dia wa yaumil akhir, nyan kenyan orang yang patih kuro akhirat, yang kenyan orang yang patih kepada ada hari pembalasan. Kemudian selanjutnya wa aqamas shalah, yaitu yang ketiga, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang membayar zakat. Gepegah lam orang bayar zakat. Kemudian wa'ataz zakah, dan orang-orang yang membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang-orang yang memakmurkan masjid di ayatnya. Di dalam ayat yang lain, fa in tabu nepegah oleh Allah, maka jika dia bertaubat, nyo menyatakan pegah taubat, menyatakan pegah taubat kan bermakna goknyan hanali getingai-tingai sumayang, hana getingai sumayang nyan bahagian daripada kewajiban. Oh nan kalan urung umai tungku goknyan hanali tingai puasa, goknyan kaget taubat, belum tentu. Orang yang melaksanakan puasa itu kewajiban. Oma tunggu hana pri-pri goyan kebaca Quran, itu juga bukan bahagian daripada tanda orang bertobat. Tapi hadirin yang mulia, itu adalah merupakan bahagian daripada kewajiban yang harus dipubut. Tetapi orang bertaubat, orang yang bertaubat, taubat ini kembali, makna kembali, menyata pegah puasa, dibna kagetingai puasa, dia bersedia untuk mengqadanya. Dibna kagetingai salat, dia bersedia untuk mengqadanya. Dibna kata-kata yang kageputubit untuk mengupat, untuk memfitnah, untuk mencela orang, gonyan rela untuk meminta maaf. Nyan geken urang taubat. Fa in tabu, maka jika dia bertaubat,
Wa aqamus salah, dan jika dia mendirikan salat, gepegah lom salat, jika dia bertobat, jika dia mendirikan salat, maka juga tobat ngempedera semayang lain-lain. Tobat orang adalah dia sadar, menyesal. Nyan gekeun orang tobat. Wa atuz zakah, dan orang-orang yang membayar zakat. Gesambung lom wa aqamus salah, leuh pedang salat, gesambung lom dengan wa atuz zakah. Fa ikhwanukum fid din, nabudungku sekalian. Nyo orang yang bertobat, orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, nyan ke nyan saudara gedanyo dalam agama. Mamanya tak pahami selain mukhalafah darinya. Apabila orang itu tidak bertobat, orangnya hat taubat hanan, tidak pernah ada kata taubat pada dia. Dia tidak pernah ada salat, dia tidak pernah ada zakat. Hana geukelang ayat Allah nyankan saudara kata. Tapi ino gepegah orang yang bertobat, orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, nyangkenyan syara katanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, maka gekeunlah innama shadaqatu lil fuqara, hanya saja sedekahnya ke orang fakir, ke orang miskin. Oh, wate geulang pembahasan-pembahasan yang lain yang bahwa haram gedanyo juk zakat ke orang yang hana ibadah. Haram kita memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak ada ibadah. Walau zakat kita sah, zakat gedanyo sah gedanyo juk, tapi haram hukumnya kita berikan kepada orang-orang yang tidak ada beribadah. Man kiban dugu urangnya, jiat dijawab legonya, umahan kabi kagetan gegede. Hana ku pekan ku idro ku breuh zakatnya no be mesti dijawab. Tidak bisa dia jawab. Hanjit jawab yang laginya, tapi seseorang itu dia harus sadar aja, gesadari droge. Ya Allah, lungnyo memang orang Islam ya Allah, lungnyo orang mukmin ya Allah. Salat, puasa itu memang sudah menjadi kewajiban saya. Bagi bancit supaya sah lung terima zakatnya, supaya sah lung terima zakat, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo dipegah oleh Allah, jika kamu bertobat, jika kamu mendirikan salat, jika kamu membayar zakat, itulah saudara kamu di dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena demikian Abu Tungku sekalian, ulung mengajak kepada para jamaah sekalian, zakatnya BO agan zakat, hanale zakat. Walau banyak sedekah sunat yang sudah kita berikan, tapi apabila zakat yang menjadi kewajibannya salah tabuh, maka tidak menjadi obat bak harta gedayon. Menyata pegah zakat 1/4 daripada 1/10 dalam bahasa kita, tapi menyatakan secara matematika 2,5. Harta gedayon na sirtuh ribe, tak bagi 10, tak bagi pet, tak cok tabok. Menyatakan lang bahasa kita. Nyan cuma tacok atau dalam bahasa lain 2,5 menyahnya dalam zakat mal. Apabila 2,5 nyan butoihan perhitungan getanyo, maka terhindarlah dari segala penyakit virus. Tapi menyahan dengku abu sekalian, di sana akan yaitu terus dia yaitu bersemayam virus-virus, penyakit-penyakit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyangkut dengan zakat fitrah. Lagi nyancip bak zakat fitrah leboh mazhab Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, harus dengan kod, harus dengan makanan yang kita makan, harus ngan breuh, menyatanya payah bruh ngan breuh. Tapi berbeda dengan mazhab Hanafi, jeut boh ngan peng, jeut boh ngan peng. Mazhab Hanafi jeut boh ngan peng, bukan dalam artian bu ngan peng, tapi jeut boh ngan peng. Maka menyakitanya tanek boh ngan peng murno elemen mazhab Hanafi. Be elegitannya menyata hitung breuh ngan mazhab Syafi'i. Oh wate tanek boh peng ata mazhab Hanafi, ta hitung ata Syafi'i. Itu namanya talfiq mazhab. Menyata talfiq mazhab itu tidak setuju. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mantah mazhab Hanafi, jak minta ilmu mazhab Hanafi. Supaya ana ilmu dongku, jak minta be itanya cok hitungan ata Imam Syafi'i, ate perhitungan ka boh hadangan Imam Hanafi.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah apabila tajukkan tepat sasaran, maka zakat kita tidak sah. Tanya wajib laki pulang, orang yang terima wajib pulang. Lebih-lebih tanya ini pawai zakat, pawai zakat 27 Ramadan yang pawai zakat, atau di 1 Ramadan pawai zakat, atau pokoknya sebelum masuknya iaitu malam hari raya yang mandung gekeun pawai zakat. Lalu bagaimana? Bolehkah? Boleh. Teman nasah hitungan sah tidaknya yang ke malam raya. Nyan orang yang kali tabuk, nyo kali lungbuh bak 5 Ramadan. Kali lungjuk aja zakat fitrah ke gonyan. Takalan malam raya gonyan, malam raya. Berhakkah dia menerima zakat atau tidak? Nyan ku kanalang pengajian. Itu saja, karena wajib zakat fitrahnya mendapat yaitu akhir juzuk daripada bulan Ramadan dan awal juzuk daripada bulan Syawal. Nyan gekeun wajib zakat fitrah. Masalah tapawai buh zakat hana masalah. Bukan saya katakan sah, boleh, tapi gehitung sah tidaknya malam raya. Apabila malam hari raya ternyata dia orang yang tidak sah menerima zakat, maka zakat yang kali dabuh hana sah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tak anggap tungku Allah hana masalah. Hukumnya BO kan. Hukum BO kan. Dan baik tak anggap sepele Allah, yang penting menurut niat hana menan tungku. Hana menan. Tapi nekalan tungku contoh tak pegah ino ilih lihat saya. Ilih lihat saya. Nyan ada abih ia sabuh kulah darah tak pakai sabun rap sikan pak, tak pakai taut yang kena ngase menyeh golom tabuh ia yang natano tetap tidak sah. Itu namanya hukum. Nyan gekeun hukum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena demikian ulung mengajak kepada mandum jamaah yang bahwa puasa getanyo terkatung-katung antara langit dengan bumi. Baru puasa getanyo dubi 2 krek sayup setelah kita membayar zakat. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.